Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, farabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang insya talabi dan insya ghairu talabi. Dan ini adalah materi pengayaan. Baik, langsung saja kita bahas tentang insya. Ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa insya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya insya talabi dan ada yang namanya insya ghairu talabi. Insya talabi adalah ma yastada'i matluban ghairu hasilin waqta talab, yang menghendaki terjadinya sesuatu. Sedangkan ghairu talabi ma la yastada'i matluban, tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Nah, yang termasuk dari insya talabi ini ada amr, kemudian ada nahi, istifham, tamanni, dan nida. Sedangkan yang termasuk insya ghairu talabi ini adalah ta'ajjub, kemudian ada madah, ya, kemudian dam, wal qasam, af'alur raja, dan siyaghul uqud. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah insya talabi, ya, karena yang masuk ke dalam pembahasan ilmu ma'ani itu adalah insya talabi, yang termasuk di dalamnya ada amr, ada nahi, istifham, tamanni, dan nida. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan tentang amr. Ya, amr itu adalah perintah, dan amr ini punya sighah, ya, punya sigot, punya bentuk. Ya, bentuk-bentuk amr itu ada yang pertama fi'il amr. Ya, kita sudah tahu ya, fi'il amr ini bentuk-bentuknya ada yang sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Ini dipelajari dalam ilmu sharaf. Kemudian sigot yang kedua adalah fi'il mudhari' al-maqrun bilamil amr. Ya, sigot yang kedua yaitu fi'il mudhari' tapi dia bersambung dengan lamur amr. Ya, dengan lam amr. Nanti kita akan lihat contohnya pada slide berikutnya. Kemudian sigot yang ketiga adalah isim fi'il amr. Kemudian yang keempat adalah al-masdar an-naib an fi'il amr. Ya, ini adalah sigot amr. Ya, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yaitu contoh dari fi'il amr. Ini sudah maklum, ya, sudah biasa karena ini adalah materi tentang ilmu sharaf. Contohnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, fi'il amrnya adalah i'tasim, ya, karena ini untuk domir antum, jadi i'tasimu, ya. Ini adalah fi'il amr dari kata i'tasama ya'tasimu, ya, fi'il amr sulasi mazid di harfain, tambahan dua huruf. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, contoh dari sigot fi'il mudhari' al-maqrun bilamil amr, fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Contohnya adalah thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Nah, yang disebut dengan fi'il mudhari' yang tersambung dengan lamul amr adalah nih, thumma liyaqdu, kemudian wal yufu, kemudian wal yattawafu. Ya, thumma liyaqdu tafathahum, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf bil baitil atiq, di baitil atiq, ya, baitullah. Nah, kata yaqdu, kemudian yufu dan yatawafu ini adalah fi'il mudhari' tapi ada lam di depannya, dan inilah disebut dengan lamul amr, ya. Jadi diartikan dengan hendaklah, gitu ya. Ini adalah fi'il mudhari' al-maqrun bilamil amr. Kemudian yang ketiga, sigot yang ketiga adalah isim fi'il amr. Ya, contohnya ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, karena orang yang sesat itu, ya, tidak akan membahayakanmu idza tadaitum, jika kamu telah mendapat petunjuk. Nah, kata alaikum anfusakum ini yang disebut dengan isim fi'il amr, ya.
jagalah dirimu, alaikum anfusakum. Baik, selanjutnya sigot yang terakhir yaitu al-masdar an-naib an fi'lil amr. Contohnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, kata ihsana ini adalah masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Tapi masdar di sini ya bermakna perintah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tuamu, ya, wa bil walidain kepada kedua orang tua, ihsana, berbuat baiklah. Ini yang disebut dengan masdar an-naib an fi'lil amr. Nah, inilah sigoh-sigoh ya, sigot-sigot daripada amr ya, yang bermakna perintah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang ma'anil amr ya, makna-makna daripada amr. Jadi amr itu tidak selalu berarti perintah ya, tidak selalu artinya nyuruh ya, tapi punya makna lain, punya maksud lain ya. Yang pertama adalah al-irsyad, artinya memberi petunjuk atau memberikan arahan ya, memberikan bimbingan dan sebagainya. Kemudian makna yang kedua yaitu ad-du'a ya. Ad-du'a artinya adalah memohon atau meminta ya, doa ya, berdoa. Kemudian makna yang ketiga yaitu iltimas ya, iltimas adalah mengajak atau menawarkan. Kemudian makna yang keempat adalah tamanni ya, tamanni adalah berharap ya, berharap sesuatu yang sulit terjadi, yang mustahil terjadi. Kemudian selanjutnya makna yang selanjutnya adalah takhyir ya, takhyir adalah memilih. Kemudian selanjutnya ada taswiyah, taswiyah adalah menyamakan. Kemudian selanjutnya ada at-ta'jiz ya, ta'jiz adalah merendahkan. Kemudian ada ibahah ya, ibahah ini adalah membolehkan. Dan yang terakhir adalah at-tahdid ya, tahdid adalah mengancam. Nah, langsung saja kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh amr yang memiliki makna irsyad, memberikan arahan, memberikan petunjuk. Contohnya adalah syawir siwaka idza nabatska naibatun yauman wa in kunta min ahlil masyurati ya. Syawir siwaka, bermusyawarahlah dengan orang lain, idza nabatska naibatun, ketika engkau tertimpa musibah, yauman wa in kunta min ahlil masyurati, pada suatu waktu walaupun engkau termasuk ahli musyawarah. Nah, syawir ya, ini bermakna al-irsyad, bermakna memberikan arahan ya, agar kita musyawarahlah walaupun kita termasuk ahli musyawarah ya. Ini artinya adalah memberikan arahan atau memberikan bimbingan ya. Jadi bukan sekedar memerintahkan seseorang, tapi adalah membimbing seseorang ya. Itulah makna dari irsyad. Kemudian makna yang kedua adalah ad-du'a. Doa adalah doa atau memohon. Contohnya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, isyrah di sini ya, lapangkanlah sadri, dadaku. Nah, isyrah di sini bukan berarti menyuruh atau memerintahkan ya. Tapi maknanya di sini adalah doa, memohon kepada Allah supaya isyrah li sadri, supaya hatinya atau dadanya dilapangkan. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskanlah 'uqdatan min lisani, kekakuan di dalam lisanku atau lidahku. Yafqahu qawli, semoga mereka paham apa yang saya katakan. Nah, inilah makna yang kedua yaitu doa ya, memohon. Kemudian makna yang ketiga adalah iltimas ya. Contohnya adalah qifa nabki min dzikra habibin wa manzili bi siqatil liwa bainad dakhuli fahaumali ya. Qifa ya, di sini maknanya adalah iltimas, mengajak atau menawarkan
Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Berhentilah bersama, nabki kita menangis, ya, min dzikra habibin wa manzili, karena mengingat Habib, mengingat seorang kekasih, wa manzili, dan kampung halaman, bisiqtil liwa bainad dakhuli fahaumali, yang terletak di siqtil liwa, yaitu antara dakhul dan haumal. Nah, kifa di sini berarti mengajak atau menawarkan, ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Di antara ma'anil amr ada yang namanya tamanni. Ya, tamanni adalah berharap sesuatu yang mustahil terjadi. Contohnya, ya lal qamar akhbirni an habibi. Ya lal qamar akhbirni an habibi. Wahai rembulan, akhbirni an habibi, kabarkanlah kepadaku tentang kekasihku. Ya. Seseorang minta kabar kepada qamar, kepada bulan, dan ini adalah tamanni. Ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, yaitu at-takhyir. Ya, contohnya adalah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, jika mereka mau, maka hendaklah mereka beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau falyakfur, maka hendaklah mereka kufur. Nah, falyu'min dan falyakfur ini maknanya adalah at-takhyir, ya, memilih. Silakan pilih mau beriman atau mau tidak beriman, ya, atau kafir. Nah, ini adalah contoh dari takhyir. Kemudian contoh selanjutnya yaitu at-taswiyah, ya, menyamakan. Contohnya, aish azizan au mut wa anta karimun baina ta'nil qana wa khafqil bunudi. Ya, aish azizan, hiduplah dengan terhormat, dengan mulia. Au mut wa anta karimun, atau matilah wa anta karimun, dan engkau dalam keadaan mulia. Ya, aish dan mut di sini ini adalah taswiyah, ya, menyamakan hidup mulia atau mati juga mulia. Ya, baina ta'nil qana wa khafqil bunudi, ya, antara mata lembing dan kibaran bendera. Ini adalah contoh dari taswiyah. Oke, selanjutnya contoh dari at-ta'jiz, ya, contohnya adalah aruni bakhilan tala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kathratil badli. Ya, aruni bakhilan, tunjukkanlah kepadaku seorang yang bakhil, seseorang yang kikir, yang pelit. Ya, tala umran bi bukhlihi, yang menjadi panjang umur karena kebakhilannya, karena kekikirannya. Wahatu kariman mata min kathratil badli, dan tunjukkanlah kepadaku seseorang yang dermawan, seseorang yang pemurah, ya, mata min kathratil badli, yang mati karena banyak memberi. Nah, ini maknanya adalah lita'jiz, ya, merendahkan. Aruni, tunjukkanlah kepadaku. Nah, di sini maknanya bukan nyuruh, tapi maknanya adalah ta'jiz. Maknanya adalah merendahkan. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh dari ibahah, ya, membolehkan. Contohnya adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan kulu washrabu, makan dan minumlah, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terlihat jelas benang putih, ya, minal khaytil aswadi, daripada benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Ya, jadi boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Nah, wakulu washrabu ini maknanya adalah ibahah, membolehkan, ya, membolehkan untuk makan dan minum. Kita lihat contoh selanjutnya yaitu at-tahdid, ya. Contohnya adalah idza lam takhsha 'aqibatal layali wa lam tastahyi fasna' ma tasha'u. Ya. Idza lam takhsha, apabila engkau tidak takut terhadap akibat semua perbuatan, wa lam tastahyi, dan engkau juga tidak malu, ya, fasna' ma tasha'u, maka kerjakanlah apa yang engkau mau. Nah, ini adalah contoh dari tahdid,
ya, memberi peringatan atau memberi ancaman. Nah, inilah contoh-contoh daripada ma'anil amr, ya, makna-makna yang terkandung di balik amr, ya, makna yang tergantung di balik suatu perintah, ya. Selanjutnya kita akan lihat ma'anin nahyi, ya, makna-makna yang terkandung dari nahyi. Nahyi adalah larangan, ya. Jadi nggak semua larangan itu berarti larangan, punya maksud lain, ya, punya arti lain daripada sekedar memberikan larangan. Apa saja ma'anin nahyi? Yang pertama adalah al-irsyad, ya. Al-irsyad adalah memberi petunjuk, ya, memberi arahan, bimbingan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a, ya, doa, memohon atau meminta. Kemudian yang ketiga adalah iltimas. Iltimas adalah mengajak atau menawarkan. Kemudian yang keempat adalah tamanni, ya, tamanni adalah berharap sesuatu yang sulit terjadi. Kemudian yang kelima adalah at-taubih, ya, taubih adalah mencela. Kemudian selanjutnya adalah at-tahqir, ya, at-tahqir adalah meremehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tai'is, ya, tai'is ini adalah berputus asa. Kemudian yang terakhir adalah at-tahdid, ya, tahdid adalah mengancam atau memberi peringatan. Kita lihat contoh, ya, contoh dari ma'anin nahyi. Yang pertama adalah irsyad. Contohnya adalah la tahlifanna ala sidqin wala kadhibin fama yufiduka illal ma'thamal halifu, ya. La tahlifanna ala sidqin wala kadhibin, janganlah sekali-kali, ya, kamu bersumpah atas kejujuran, wala kadhibin, dan bersumpah atas kebohongan. Fama yufiduka illal ma'thamal halifu, karena sumpah itu, ya, tidak akan memberi manfaat kepadamu, ya, kecuali ma'tham, kecuali dosa. Nah, ini adalah memberikan irsyad, ya, memberikan bimbingan atau arahan. La tahlifanna, bukan sekedar melarang, ya. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh dari doa memohon. Contohnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Kalimat la tu'akhidna ini adalah doa, ya, memohon. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana, janganlah engkau menghukum kami, ya, in nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Nah, la tu'akhidna di sini artinya adalah doa, ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, yaitu iltimas. Contohnya adalah la tatawiyas sirra anni yauma naibatin fa inna dzalika dzambun ghairu mughtafirin, ya. Janganlah kamu sembunyikan rahasia itu dariku yauma naibatin, pada hari terjadinya sebuah bencana. Fa inna dzalika dzambun ghairu mughtafirin, karena perbuatan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, ini adalah iltimas, mengajak, ya, atau menawarkan. La tatawiyas sirra, jangan ada rahasia di antara kita. Nah, ini artinya bukan sekedar melarang, tapi ini adalah iltimas, ya, mengajak atau menawarkan. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, yaitu contoh dari tamanni. Contohnya adalah la tumtiri ayyatuhas sama, ya, janganlah engkau turunkan hujan, wahai langit. Ini adalah contoh dari tamanni. Baik, kita lihat contoh selanjutnya, yaitu taubih, ya. Contohnya adalah la tahsabil majda tamran anta akiluhu lan tablughal majda hatta tala'aqas sabira, ya. Janganlah engkau anggap keagungan itu tamron, bagaikan sebuah korma, wa anta akiluhu, dan setiap saat dapat engkau memakannya. Lan tablughal majda, engkau tidak akan pernah mencapai suatu majda, suatu keagungan, ya, hatta tala'aqas sabira, sebelum engkau
menjilat sebuah ketabahan, ya, sebelum engkau merasakan sebuah kesabaran. Nah, ini adalah contoh dari taubih, ya, mencela. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, yaitu contoh dari tahqir, ya, meremehkan. Contohnya adalah la tashtaril 'abda illa wal 'asa ma'ahu innal 'abida la anjasun manakidu. Ya, ini contoh dari tahqir, ya, meremehkan. La tashtaril 'abda, janganlah engkau beli seorang budak illa wal 'asa ma'ahu, kecuali bersama dengan tongkatnya, ya. Innal 'abida la anjasun manakidu, sesungguhnya budak itu la anjasun, najis, manakidu, dan sedikit kebaikannya. Ini adalah contoh dari tahqir, ya, meremehkan. Kita lihat contoh selanjutnya, yaitu tai'is. Contohnya adalah la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, ya. Tidak perlu engkau minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, karena engkau telah kafir setelah beriman. Ini adalah contoh dari tai'is, ya, melarang tapi maksudnya adalah memberikan putus asa terhadap seseorang, ya, tai'is. Kemudian selanjutnya contoh dari tahdid, ya, contohnya adalah la tuti' amri, ya, taqulu dzalika liman huwa dunak. La tuti' amri, jangan kau taati perintah saya. Nah, ini engkau katakan kepada orang yang lebih rendah dari kamu. Nah, ini adalah tahdid, ya, memberi peringatan atau memberi ancaman. La tuti' amri, jangan engkau taat terhadap perintahku. Ini adalah contoh dari tahdid. Ya, inilah contoh dari ma'anin nahyi, ya, makna-makna di balik nahyi, di balik sebuah larangan. Kemudian kita lihat adawatul istifham. Nah, kita masuk kepada istifham. Istifham adalah pertanyaan. Nah, istifham ini punya adawat, punya alat-alat untuk bertanya. Ya, apa saja adawatul istifham itu? Yang pertama ada a. Ya, a ini artinya adalah apakah. Kemudian ada hal, ya, hal itu juga artinya sama, apakah. Kemudian ada man, ya, man artinya adalah siapa. Kemudian ada ma, artinya apa. Kemudian ada mata, mata itu adalah kapan. Kemudian aina, aina adalah di mana, ya, ini salah, bukan kapan. Aina artinya di mana. Kemudian ada ayu, ayu itu bisa kapan, bisa juga artinya di mana, bisa juga artinya bagaimana. Kemudian ada ayyana, ayyana ini artinya adalah kapan. Kemudian anna, anna bisa bagaimana, kapan, dari mana. Kemudian ada kam, kam ini artinya adalah berapa, ya, bukan kapan. Kam artinya adalah berapa. Kemudian kaifa, kaifa artinya bagaimana. Ya, ini adalah adawatul istifham, ya, alat untuk bertanya. Ya, kita lihat selanjutnya ma'anil istifham, ya, makna-makna di balik sebuah pertanyaan, ya. Jadi orang bertanya bukan hanya dia punya maksud untuk bertanya, tapi punya maksud lain selain bertanya. Apa saja maksudnya? Ma'annya yang pertama adalah at-taubih, ya, maksudnya bukan hanya dia, tapi maksudnya adalah mencela. Kemudian ma'an yang kedua adalah at-tahqir, ya, tahqir adalah meremehkan. Kemudian ada taswiyah, taswiyah menyamakan. Kemudian ada tamanni, tamanni ini adalah berharap sesuatu yang sulit terjadi. Kemudian ada an-nafyu, ya, nafyu artinya meniadakan, ya. Kemudian ada al-inkar, inkar adalah mengingkari. Kemudian ada at-taqrir, takrir adalah menegaskan. Kemudian ada at-ta'zim, ta'zim adalah mengagungkan. Kemudian ada al-istibta', istibta' ini adalah melemahkan. Kemudian ada at-ta'ajjub, ta'ajjub adalah ta'jub, ya. Kemudian yang terakhir adalah at-tashwiq, ya, tashwiq adalah menstimulus atau merangsang. Inilah ma'anil istifham, ya, makna-makna di balik sebuah pertanyaan. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yaitu taubih, ya, mencela. Contohnya adalah
ilamal khulfu bainakum ilama wa hadhihi ad-dajjatul kubra alama. Ya. Ilamal khulfu bainakum ilama. Sampai mana persengketaan di antara kalian? Ilama, ya. Sampai mana? Wa hadhihi ad-dajjatul kubra alama. Dan keributan ini atas dasar apa? Alama. Nah, pertanyaan ini ya, ilama dan alama ini maknanya bukan nanya, tapi maknanya adalah at-taubih, ya, mencela. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu at-tahqir. Contohnya adalah fada'il wa'ida fama wa'iduka dha'iri ataninu ajnihatil dhubabi yadhiru. Ya. Adawat istifhamnya adalah ini, hamzah, ya, apa. Fada'il wa'ida fama wa'iduka dha'iri. Ya, maka tinggalkanlah ancaman itu. Ya. Sebab ancamanmu itu, ya, tidak membahayakan diriku. Kemudian dia bertanya, atoninu ajnihati dzubabi yadhiru. Apakah suara sayap lalat itu membahayakan? Jadi dia bukan nanya nih, tapi dia at-tahqir, dia meremehkan. Ya. Kita lihat contoh selanjutnya tentang taswiyah, ya, menyamakan. Contohnya adalah qalu sawa'un 'alaina awa azda am lam takum minal wa'izin. Ya. Mereka berkata, sawa'un 'alaina, sama saja bagi kami, awa azda am lam takum minal wa'izin. Apakah kamu memberi nasihat, am lam takum minal wa'izin, atau tidak memberi nasihat, sama saja. Ya. Ini adalah contoh dari taswiyah. Adawatnya adalah a. Ya. Ini adalah apakah. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, tamanni. Contohnya adalah fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Ya, maka adakah bagi kami pemberi syafaat, fayashfa'u lana, yang akan memberi syafaat kepada kami. Nah, ini adalah contoh dari tamanni. Ya, berharap sesuatu yang sulit terjadi. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Contoh dari an-nafyi, contoh dari meniadakan. Contohnya adalah halijtama'at ahya'u adnana kulluha bimultahamin illa wa anta amiruha. Ya. Halijtama'at, tidaklah sekali-kali, ya, seluruh kabilah Adnan itu berkumpul bimultahamin, di suatu medan tempur, illa wa anta amiruha, kecuali engkaulah amirnya, kecuali engkaulah pemimpinnya. Nah, hal di sini, ya, artinya bukan apakah, ya, tapi hal di sini artinya adalah an-nafi, meniadakan. Ya. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh tentang inkar. Contohnya adalah aghairallahi tad'un. Ya, apakah kamu menyembah, apakah engkau menyeru, ya, tad'un, apakah engkau menyuruh kepada Tuhan selain Allah? Ya, ini pertanyaan di sini adalah bukan nanya, tapi artinya adalah inkar, ya, mengingkari. Selanjutnya contoh dari takrir, ya, menegaskan. Contohnya adalah alam nurabbika fina walida. Ya. Ini perkataan Fir'aun, ya, kepada Nabi Musa. Alam nurabbika fina walida, bukankah kami telah mengasuhmu, ya, mendidikmu di dalam keluarga kami, ya, walida, ya, pada waktu kamu masih berusia anak-anak. Ini bukan nanya dia sebenarnya, tapi punya maksud at-takrir, ya. Maksudnya adalah menegaskan. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh lit-ta'zim, ya, mengagungkan. Contohnya adalah man lil mahafili wal jahafili was-sura faqadat bi faqdika nayyiran la yatlu'u. Ya. Man lil mahafili, siapa lagi yang akan memimpin perkumpulan-perkumpulan
wal jahafili, dan memimpin para prajurit, wassura, dan yang memimpin perjalanan malam, faqadat bifaqadika nayyiran la yatlu'u, ya, dan yang memimpin perjalanan pejalan malam, ya, orang yang berjalan di waktu malam, wassura, yang kehilangan obor, ya, yang kehilangan cahaya, ya, karena kematianmu. Ya, ini adalah contoh dari at-ta'zim, ya, contoh dari mengagungkan. Bukan nanya dia, tapi maksudnya adalah mengagungkan orang yang telah wafat. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh dari istibta', ya, melemahkan. Contohnya adalah hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Ya. Sampai kapan engkau bermain-main dan berfoya-foya, ya, padahal kematian itu senantiasa mengintaimu dengan mulut yang terbuka. Ya, ini maknanya adalah istibta', bukan nanya, tapi maknanya adalah istibta', melemahkan. Oke, kita lihat contoh selanjutnya, ta'ajjub, ya, contoh dari ta'jub. Contohnya adalah amu'affiral laythil hizabri bisautihi liman iddakharta sarima al-masqula. Ya, wahai orang yang menjungkalkan singa ke tanah dengan cambuknya. Liman iddakharta sarima al-masqula, untuk siapakah engkau menyediakan pedangmu yang tajam dan mengkilap itu? Ya. Jadi man di sini, ya, artinya dia bukan bertanya, tapi maknanya adalah ta'ajjub, ya, maknanya adalah merasa takjub. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh dari tashwiq, ya, menstimulus, ya, sehingga orang lain memberikan respons. Contohnya adalah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Apakah kamu mau saya kasih tahu, ya, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, dari suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Ya, ini adalah contoh dari at-tashwiq, ya, menstimulus. Baik, inilah contoh-contoh dari ma'anil istifham, makna-makna yang terkandung dalam suatu pertanyaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang tamanni, ya. Nah, tamanni ini adalah berharap sesuatu yang sulit terjadi, yang mustahil terjadi. Biasanya menggunakan kata laita, ya, seandainya. Bisa juga menggunakan kata hal, bisa juga menggunakan kata lau. Nah, ini untuk tamanni. Kebalikan dari tamanni itu adalah taroji. Ya, taroji adalah berharap sesuatu yang mungkin terjadi, yang akan terjadi. Biasanya taroji ini menggunakan kata la'alla dan asa, ya. Tapi dalam ilmu ma'ani bisa juga tamanni ini menggunakan kata la'alla, ya. Dan taroji ini bisa juga menggunakan kata laita, ya. Kita lihat contoh. Contohnya, contoh dari kata laita ini yang tamanni. Contohnya adalah ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya, seandainya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ya, ini adalah laita. Ya, seandainya, berharap sesuatu yang sulit terjadi atau mustahil terjadi. Kita lihat contoh dari hal. Contohnya adalah fahal ila khurujin min sabil. Seandainya ada jalan untuk keluar dari neraka. Ya, hal di sini artinya adalah tamanni, ya, seandainya. Kemudian contoh dari lau, contohnya adalah falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya kami dapat kembali, ya, dapat kembali ke dunia, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya,
Tamanni di sini menggunakan kata lau, seandainya. Nah, tapi tamanni bisa juga menggunakan kata la'alla. Seharusnya la'alla ini untuk taroji, tapi bisa digunakan untuk tamanni, ya, untuk kepentingan balaghah. Contohnya adalah ya Haman ibnili sorhan la'alli ablughul asbab as-samawati, dan seterusnya. Ya, ini perkataan Fir'aun kepada Haman. Ya Haman, wahai Haman, ibnili sorhan, ya, bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, ya, supaya aku dapat sampai ke pintu-pintu, ya, asbab as-samawat, pintu-pintu langit. Nah, ini adalah contoh dari la'alla yang bermakna tamanni, ya, sesuatu yang mustahil terjadi. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang taroji. Contoh yang pertama adalah la'alla, ya, contohnya adalah la'alla atsbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahhatil ajsamu bil ilali, ya, semoga kepayahanmu itu, ya, terpuji akibatnya, mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahhatil ajsamu bil ilali, seringkali, ya, badan menjadi sehat karena beberapa penyakit. La'alla ini adalah berharap sesuatu yang mungkin terjadi, yang akan terjadi, ya, semoga. Ya, kita lihat contoh yang lain, yaitu contoh dari asa. Ini juga taroji. Contohnya adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu, nafilatan, sebagai ibadah tambahan untukmu. Asa, nah, asa di sini artinya semoga, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu, ya, memberikanmu maqaman mahmuda, ya, membangkitkanmu kepada maqam, kepada tingkatan yang terpuji, mahmuda. Ya, ini adalah contoh dari asa. Kemudian contoh yang terakhir, ya, terkadang taroji ini bisa juga menggunakan laita, padahal laita ini adalah ungkapan untuk tamanni, tapi untuk tujuan balaghah itu bisa, ya, laita itu menggunakan taroji ini menggunakan laita. Contohnya, faya laita ma baini wa baina ahibbati minal bu'di ma baini wa bainal masaibi. Faya laita ma baini wa baina ahibbati, semoga antaraku, ya, antara aku dan kekasihku, ya, sejauh antara aku dan musibah-musibah yang terjadi padaku. Nah, ini adalah contoh dari laita. Lit taroji, ya, taroji tapi menggunakan laita. Ini adalah contoh dari tamanni dan taroji. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang nida, ya. Nida adalah seruan atau panggilan, dan nida ini punya adawat, punya alat untuk melakukan panggilan, ya, untuk melakukan seruan. Di antaranya adalah yang pertama ada a, kemudian yang kedua ada ai, ya, kemudian yang ketiga ada ya, kemudian selanjutnya ada a, ya, selanjutnya ada ai, kemudian ada aya, ya, selanjutnya ada haya, dan ada wa, ya. Nah, adawat nida untuk memanggil seseorang yang dekat itu biasanya menggunakan a dan ai, ya, ini untuk memanggil orang yang dekat. Sedangkan ya, a, ai, aya, haya, dan wa ini untuk melakukan panggilan terhadap orang atau sesuatu yang jauh, ya. Tapi untuk kepentingan balaghah, ya, ini pembahasan ilmu ma'ani, bisa saja orang yang jauh itu dipanggil dengan panggilan yang dekat, ya, menggunakan a dan ai. Dan bisa juga orang yang dekat itu menggunakan
adawat nida untuk orang yang jauh seperti ya, a, ai dan sebagainya. Ya, kita lihat contoh. Nah, contoh yang pertama, munada. Munada ini adalah orang yang dipanggil. Munada yang jauh dianggap dekat karena kedekatan hati. Ya, padahal orangnya jauh, tapi dipanggil dengan panggilan yang dekat. Kenapa bisa begitu? Karena adanya kedekatan hati. Contoh, Husain, inni wa'izun wa mu'addibun, fafham fa innal aqila al muta'addibu. Ini adalah panggilan dari seorang yang jauh tapi dipanggilnya dengan panggilan yang dekat. Ya. Ada seorang ayah ngirim surat kepada anaknya, berarti kan jauh nih anaknya, tapi menggunakan kata Husain. A di sini adalah nida, ya, memanggil untuk panggilan yang dekat. Seorang ayah itu menulis seperti ini, Husain, inni wa'izun wa mu'addibun. Wahai Husain, sesungguhnya aku memberi nasihat dan mendidikmu. Fafham, maka fahamilah, fa innal aqila al muta'addibu. Karena sesungguhnya orang yang berakal itu adalah orang yang mau dididik. Ya. Jadi sesuatu yang jauh, ya, orangnya jauh tapi menggunakan panggilan yang dekat, ya, menggunakan adawat a. Ya. Kenapa? Karena kedekatan hati. Ya. Kita lihat contoh yang kedua, ya. Munada yang dekat tapi dianggap jauh karena ketinggian derajat atau kerendahan martabat atau kelalaian hatinya. Kita lihat contohnya, ya Rabbi, inna azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya, ini adalah orang yang sedang berdoa, ya. Nah, Allah itu dekat, ya, tapi menggunakan menggunakan adawat nida yang menunjukkan arti jauh, ya, menggunakan ya. Ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan. Wahai Tuhanku, ya, jika dosaku sangat besar, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu, maka sungguh aku tahu bahwa ampunanmu itu jauh lebih besar. Ya, menggunakan munada yang dianggap jauh karena ketinggian derajat, ya, ketinggian derajat Allah. Walaupun Allah itu dekat, tapi karena ketinggian derajat maka menggunakan huruf nida yang menyatakan jauh, ya, karena ketinggian derajat. Baik, kita lihat contoh yang selanjutnya. Faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mashura. Ya, ini perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa. Padahal Fir'aun dengan Nabi Musa berada dalam satu tempat, ya, berarti jaraknya dekat, tapi menggunakan ya Musa, menggunakan huruf nida yang menyatakan jauh, ya. Ya. Kenapa? Karena Fir'aun, ya, Fir'aun itu punya rasa kerendahan martabat kepada Nabi Musa, ya, karena Fir'aun nggak suka sama Nabi Musa, jadinya menggunakan nida yang menyatakan jauh, menggunakan ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, aya jami'ad dunya li ghairi balaghatin liman tajma'ud dunya wa anta tamutu. Ya, ini juga munadanya, ya, yang dekat tapi dianggap jauh. Kenapa? Karena kelalaian di dalam hatinya. Aya jami'ad dunya li ghairi balaghatin, wahai orang yang menghimpun dunia tanpa batas, liman tajma'ud dunya wa anta tamut. Ya, untuk siapa engkau menghimpun harta dunia itu, wa anta tamut, sedangkan engkau akan mati. Padahal sedang bicara dengan orang yang dekat tapi dianggap jauh. Kenapa? Karena hatinya lalai. Jadi menggunakan ayah, gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang ma'ani nida, ya, makna-makna yang terkandung dari nida, dari suatu panggilan, ya.
Ini artinya bukan hanya memanggil, tapi punya maksud lain. Ya, diantaranya adalah az-zajar. Zajar adalah artinya menegur. Kemudian makna yang kedua adalah tahassur. Ya, tahassur adalah kecewa, ya, meratap dan sebagainya. Kemudian makna yang ketiga adalah al-ighra. Ya, ighra artinya adalah membujuk. Kita lihat contohnya. Contoh dari zajar. Ya, contohnya adalah ya qalbu waihak ma sami'tu li nasihin lamma artamaita wa lattaqaita malama. Wahai hati, celakalah kamu, ya, tidak mau mendengarkan orang yang menasihatimu karena kau tersudutkan dan tidak dapat menghindari celaan. Nah, ini adalah contoh dari zajar. Kemudian kita lihat contoh dari tahassur, ya, menyatakan kekecewaan. Contohnya adalah aya qabra ma'nin kaifa waraita judahu wa qad kana minhul barru wal bahru mutsra'a. Ya. Aya qabra ma'nin, wahai kubur Ma'an, bagaimana kamu menutupi kemurahannya padahal daratan dan lautan dapat berkumpul karenanya. Ya. Makna ayat di sini, ya, bukan sekedar memanggil, tapi punya rasa tahassur, punya rasa kekecewaan, punya rasa kesedihan, ya, atau meratap. Kemudian contoh dari ighra, contohnya adalah ya syuja' aqdim, wahai pemberani, majulah. Ya. Nah, perkataan ini disampaikan kepada prajurit yang bimbang di dalam menghadapi musuh. Ya, ya syuja', wahai orang yang pemberani, aqdim, majulah. Nah, inilah contoh dari makna yang terkandung di balik nida, di balik seruan atau panggilan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.